Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini untuk tutorial lanjutan dari yang sebelumnya, itu tutorial pertama yaitu first window. Selanjutnya kita masuk ke tutorial kedua yaitu red triangle. Sebelum masuk ke tutorial cara running atau ngedebuggingnya, kita bahas dulu tentang kodenya. Ini masih sama ya, kodenya sama yang kayak kemarin, include, studio H, delete sama aja. Ini adalah standar header untuk fungsi input ataupun output dasar. Masih sama ya kayak kemarin. Kalau mau tahu artinya, kalian bisa coba kepoin video yang kemarin atau yang sebelumnya kita upload. Nah, mungkin yang akan kita bahas mulai dari sini, ini adalah ilmu baru dimana Clean Vertex Array ini belum ada di yang kemarin gitu. Jadi Clean Vertex ini adalah Vertex Array Object atau VAO, digunakan untuk menyimpan konfigurasi data titik objek kita. Selanjutnya Boolean Program ID ini adalah load seeders. Itu untuk membaca field seeders antara vertex posisi titik dan fragment warna objek. Selanjutnya ini static cons, ini adalah titik segitiga koordinat kita. 3 angka berurutan mewakili satu titik x, y, z dalam ruang 3D. Jadi ini adalah kayak matriks gitu ya, kayak matriks itu untuk menggambarkan si segitiga merahnya. Ini negatif 1.0 yang kayak gini, ini adalah titik kiri bawah, satu titik kiri bawah, ini kanan bawah, ini tengah atas gitu. Selanjutnya fungsi ini adalah untuk mengirimkan data titik segitiga ke memori fotografis atau GPU agar cepat diakses gitu ya. Di blend buffers ini untuk membuat satu buffers, blend buffers yang ini untuk mengaktifkan buffer tersebut untuk mengisi buffer dengan data koordinat yang sudah dibuat di atas seperti itu. Selanjutnya ada render loop yang dimana ini adalah pengulangan utama yang berisikan tentang bersih layar GL clear dan gunakan program shaders. Ini perintahnya GL user program. Selanjutnya menyiapkan data untuk dikirim ke shaders. Atribut 0 biasanya untuk posisi, jadi posisinya 0 gitu. Nah, jadi untuk penjelasan ini adalah dimana atribut nomor 0 itu sesuai layout di shadernya, ukurannya 3 angka yaitu 3 angka yaitu x, y, z. Tipe datanya angka desimal ataupun float. Apakah data perlu dinormalisasi? Jawabannya tidak. Dan ini adalah stride atau jarak antar data titik. Void 0 ini adalah offside, jadi mulai dari data paling awal ke 0. Perintah menggambar segitiga yaitu mengambil 3 titik dari urutan 0, GL draws array. Nah, urutannya mengambil 3 titik dari urutan 0, mengambil 3 titik seperti itu. Lalu GL disable vertex attribute array ini adalah perintah untuk mematikan atribut setelah selesai menggambar. Selanjutnya GLFW swap buffers ini untuk menampilkan hasil gambar ke layar. Selanjutnya GLFW fall event ini untuk menangkap kejadian seperti penekanan tombol ataupun pergerakan mouse. Selanjutnya perintah ini adalah perulangan berhenti jika tombol ESC ditekan atau jendela ditutup secara manual. Selanjutnya ini adalah clean up atau pembersihan memori, jadi hapus data buffer dan juga shader
agar tidak terjadi kebocoran memori ataupun memory leak. Yang terakhir ini adalah tutup jendela dan bersihkan library. Return ini adalah akhiran bahwa kode itu selesai. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan kodenya. Kita langsung masuk ke pembahasan bagaimana cara ngedebugnya. Seperti biasa, sama aja kayak kemarin, kita klik kanan di sini, lalu set as project, lalu masuk ke propertinya, klik kanan masuk properti, lalu di sini pastikan seperti ini ya, pastikan seperti ini. Jadi ini di copy paste aja nih, si working directory-nya ini udah pasti ada ya. Kalau kita awalan ngebuka itu udah pasti ada. Kita copy, Ctrl A, kita copy, kita paste di sini, Ctrl A juga, Ctrl V. Nah, setelah ini sebelum tutorial 02 kita kasih build, lalu /debug /tutorial 02 red triangle, kita backspace si ininya, lalu ganti dengan .exe. Seperti itu, seperti biasa kayak kemarin aja, sama aja kayak tutorial pertama, tidak ada bedanya untuk cara menjalankan si program ini. Seperti itu. Setelah itu Ctrl B untuk build, kita tunggu dulu sampai dia selesai di sini. Nah, setelah sukses seperti ini, kita langsung ke local Windows debugger, kita klik dan alhasil akan menjadi seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kedua dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.